Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesempatan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan rutinitas kita, keseharian kita dan melakukan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Aulia Putri dengan NIM 2308648. Saya akan menjelaskan bagaimana olahraga yang saya gemari, teknik, cara, dan sejarahnya. Nah, saya akan mengambil salah satu cabang olahraga yaitu atletik, yang dimana pada atletik ini ada beberapa nomor. Namun saya akan mengambil salah satu nomor saja, yaitu lari jarak pendek atau biasa disebut dengan sprinter. Nah, saya menyukai salah satu nomor atletik ini karena memang dari kecil saya sering melakukan perlombaan-perlombaan sprint atau lari jarak pendek ini. Kemudian memasuki masa remaja pun saya bersekolah di salah satu sekolah olahraga juga yang ada di Bengkulu. Nah, kemudian pada perkuliahan ini pun saya juga mengambil jurusan olahraga. Nah, langsung saja kita masuk pada apa sih olahraga sprinter ini atau cabang olahraga atletik pada nomor sprinter ini. Nah, jadi lari jarak pendek atau sprinter ini adalah cabang olahraga atletik yang menuntut kecepatan yang maksimal di dalam jarak tertentu. Misalkan di dalam dari jarak pendek ini ada 3 nomor, yaitu nomor 100, 200, dan 400. Nah, pada nomor 100 meter ini sangat menuntut kecepatan. Nah, namun pada jarak 200 ini kita menuntut kecepatan dan juga cara kita bisa untuk berlari di tikungan. Bagaimana tekniknya? Kemudian yang ketiga itu ada nomor 400. Nah, di 400 ini merupakan kombinasi antara kecepatan dan daya tahan. Nah, sejarah singkatnya atletik ini, jadi atletik ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan menjadi bagian utama dalam Olimpiade kuno sekitar tahun 766 skala Masehi. Nah, pada saat itu perlombaan ini merupakan satu-satunya cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, disclaimer, olahraga atletik ini merupakan induk dari semua cabang olahraga, karena olahraga apapun pasti di dalamnya ada gerakan-gerakan atletik. Kemudian perkembangan dari modern mulai dikembangkan di Inggris. Nah, pada abad ke-19 kemudian diatur secara internasional oleh World Athletic. Nah, sejak Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 di Athena, jadi nomor sprint ini selalu menjadi cabang utama yang paling bergengsi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sejarah. Sekarang bagaimana sih teknik dasar di dalam lari jarak pendek ini? Nah, jadi untuk menjadi sprinter yang baik tentunya ada beberapa teknik dasar yang harus kita ketahui dan kuasai. Nah, yang pertama ada teknik awalan. Jadi ada 3 teknik di dalam lari jarak pendek. Yang pertama teknik start atau awalan, yang kedua teknik saat kita berlari, kemudian yang ketiga itu teknik finish. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu teknik awalan, yaitu startnya itu menggunakan start jongkok ya. Bisa kita praktekkan. Tuh, ayo lah, bunga matikan ada kan start jongkok, ala tersampul yang demo start jongkok. Nah, ini adalah contoh start jongkok. Jadi kita mulai, anggap saja ini garis ya, ini ada papan startnya, start block bisa disebut. Jadi kita bersedia, misalkan aba-aba bersedia, jadi kita harus duduk, kita mempersiapkan awalan dengan kedua tangan itu berada di belakang garis. Kemudian jika aba-aba siap, punggung kita itu mulai naik seperti ini, dan ketika pistol dibunyikan atau iya, kita sudah siap untuk berlari. Nah, mungkin itu teknik awalan. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu teknik saat berlari. Nah, jadi saat kita berlari, badan itu agak sedikit condong ke depan ya, dagunya itu agak diangkat sedikit, condong ke depan seperti ini gitu. Semakin kencang mengayunkan tangan, semakin cepat kita untuk
mendorong berlari. Kemudian langkah kita itu lebar, usahakan lebar dan cepat ya, karena harus maksimal. Kemudian fokus pada kecepatan pada saat meluncur itu, bukan meluncur, keluar dari start block itu harus dengan kecepatan maksimal. Nah, apalagi untuk jarak 100 meter. Nah, itu saja teknik saat berlarinya. Kita masuk pada teknik ketiga, yaitu teknik finish. Untuk teknik finish ini tidak jauh berbeda dengan teknik saat berlari, yaitu badan itu juga harus condong, dan kalau bisa saat kita start itu badan kita lebih dicondongkan lagi ke depan dan dagu kita lebih maju. Nah, karena kalau salah satu anggota tubuh kita seperti dagu sudah memasuki finish atau garis finish, itu sudah bisa dinyatakan kita itu finish, walaupun tangan kita masih di belakang atau kaki kita, karena salah satu anggota badan kita seperti dagu ini sudah mencapai garis finish. Itu pun bisa dijadikan untuk penentuan siapa yang menang dan kalahnya. Nah, mungkin itu saja, ada beberapa teknik untuk di dalam lari jarak pendek. Kita masuk ke peraturan yang ada di dalam atletik. Nah, untuk aturannya ada beberapa peraturan di dalam lari jarak pendek ini. Yang pertama yaitu setiap pelari ini harus berlari di lintasannya masing-masing. Nah, jadi di dalam trek atletik itu biasanya kan ada 6 lintasan. Nah, jadi bisa langsung ke 6-6-nya itu punya lintasan masing-masing. Nah, tidak boleh masuk ke lintasan lawan. Kemudian start itu dilakukan dengan menggunakan block start. Nah, kemudian yang ketiga itu pelari yang melakukan start sebelum aba-aba akan didiskualifikasi, ya, berarti tidak sah atau gugur karena tidak mendengarkan aba-aba. Jadi penting sekali saat kita bertanding itu mendengarkan aba-aba. Tadi kan aba-abanya ada 3, yaitu bersedia, siap, dan ya, itu semua 3 rangkaian yang berbeda. Kemudian yang kelima itu ada pemenang itu ditentukan berdasarkan waktu yang tercepat. Nah, karena lari jarak pendek ini kan kecepatan yang maksimal tadi. Nah, kemudian jika ada pelari yang keluar lintasan itu untuk mengganggu pelari lain, maka akan didiskualifikasi. Nah, ada beberapa unsur fisik yang dibutuhkan di dalam lari jarak pendek ini. Yang pertama yaitu harus memiliki kecepatan atau speednya, karena ini sangat diperlukan di dalam olahraga atletik ini. Salah satunya lari jarak pendek, ya, di dunia saja sudah lari jarak pendek, jadi harus berlari semaksimal mungkin dalam waktu tertentu seperti 100, 200, dan 400 kali. Kemudian harus memiliki power atau daya ledak otot. Kan pada saat keluar dari start itu kan kita tentunya memerlukan daya ledak. Nah, terutama pada otot kaki. Nah, kemudian ada reaksi yang cepat. Nah, ini penting sekali karena saat mendengar pistol itu kita harus bereaksi cepat, harus cepat keluar dari start blocknya. Nah, kemudian ada koordinasi tubuh. Nah, ini agar gerakan tangan dan kaki ini selaras, ya. Jadi kan kalau tidak selaras mungkin tidak bagus juga, tidak akan meraih kecepatan yang maksimal. Kemudian yang kelima yang paling penting yaitu mental yang kuat, karena dalam perlombaan berlangsung ini sangat cepat dan sangat banyak tekanan, apalagi teriakan-teriakan dari tribun ataupun teriakan dari supporter yang lainnya. Nah, adapun manfaat-manfaat dari lari jarak pendek yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesehatan jantung. Nah, yang kedua ada membakar kalori secara efektif, kemudian melatih fokus dan konsentrasi. Nah, karena ini sangat diperlukan saat melakukan perlombaan, ya. Terus ada meningkatkan kekuatan otot kaki, dan yang terakhir itu membentuk tubuh lebih atletis. Sebenarnya ada masih banyak lagi manfaatnya, cuman ini saja yang saya sebutkan. Kemudian nah, jadi dapat kita simpulkan lari jarak pendek ini adalah olahraga yang sederhana namun membutuhkan latihan yang disiplin, kekuatan otot, kecepatan reaksi, dan teknik yang tepat. Selain itu juga untuk menyehatkan tubuh, olahraga ini juga melatih konsentrasi dan daya juang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Aulia Putri dengan NIM 2306148 mengundurkan diri. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.